baik. Selanjutnya, pemberian-pemberian Allah atau karunia Allah adalah baik. Karena pemberian-pemberian itu mengungkapkan kemurahan hatinya dan diperuntukkan bagi kesejahteraan dan keselamatan si penerima. Dalam keduniaan, baik diartikan bermanfaat, berguna, menguntungkan. Maka keyakinan orang beriman menggabungkan bukan saja segala pemberian Allah adalah baik dalam tujuan maupun dampak-dampaknya, tapi juga bahwa segala yang baik pada hakikatnya adalah pemberian Allah. Allah berbuat baik bagi semua orang yang berada dalam pemeliharaannya. Janji Allah untuk berbuat baik kepada umatnya adalah janji berupa barokah yang berlipat ganda. Umatnya yang setia tetap percaya bahwa pada waktu yang ditentukan Allah, segala sesuatu yang benar-benar baik bagi mereka menjadi milik mereka. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara maupun berbangsa, seperti kita sebagai bangsa Indonesia, nampaknya Allah menarik kemakmuran lahiriah dari umatnya yang bernama bangsa Indonesia. Mudah-mudahan tidak termasuk kemakmuran batiniah yang ditariknya. Dan menggantikannya dengan berbagai bentuk krisis, kesulitan-kesulitan. Dalam hal ini harus disikapi dengan sikap positif, agar dengan segala yang terjadi ini, bangsa Indonesia mengusahakan dengan gigih mencari perbaikan. Kita bangsa Indonesia dalam situasi sekarang ini, yang dilanda krisis multidimensi, harus terus mencipta dan berbuat apapun yang menarik manusia untuk mau berbuat baik, untuk kebaikan manusia dan bangsa Indonesia itu sendiri. Apabila sebagai bangsa Indonesia kita dapat melakukannya, maka itu artinya kita dapat datang dan tampil lebih dekat kepada Allah. Dan kedekatan kita kepada Allah dengan berbagai kebaikan yang kita tampilkan justru akan kembali untuk kebaikan kita bersama. Bangsa Indonesia sekali lagi harus dapat melihat dan menyikapi segala keadaan yang dialaminya, betapapun tidak diinginkannya. Sebab jika semua yang sedang menimpa bangsa ini kita indahkan dengan benar, pasti akan mendatangkan kekuatan dan keuntungan bagi bangsa ini. Perintah-perintah Allah adalah baik, karena perintah-perintah itu mengungkapkan kesempurnaan moral dari sifatnya, dan dengan menunjukkan kepada kita bagaimana melakukan hal-hal yang berkenaan kepadanya. Perintah-perintah itu menuntun kita kepada jalan untuk mendapatkan anugerah maupun karunia-Nya. Cita-cita moral dan tuntutan moral yang terkandung dalam hukumnya adalah untuk melakukan dan melaksanakan kehendak Allah. Dalam dunia yang tanpa hukum dan tanpa ridha Allah, akan terus terjadi kejahatan yang tak terkendali. Namun, dalam menghadapi kejahatan, umat manusia diperintahkan olehnya untuk mencari dengan sikap dan tindakannya tetap berpegang teguh pada kebaikan yang terbaik. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah adalah baik, karena Allah berkenan dan menerima hal itu. Dan mereka yang melakukan ketaatan itu akan memperoleh keuntungan daripadanya. Karenanya, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik mestinya menjadi tugas wajib bagi orang beriman sepanjang hidupnya. Karena untuk itulah Allah telah menciptakan dan menyelamatkannya. Orang beriman dipanggil untuk siap sedia mengerjakan setiap pekerjaan yang baik yang dapat ia lakukan. Sehingga celakalah orang yang mengaku beriman, tapi ia tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sesungguhnya
perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah perhiasan atau dandanan orang-orang beriman. Allah selalu berkenan atas perbuatan-perbuatan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah baik dilihat dari 3 sudut perbuatan-perbuatan itu dilakukan. Pertama, menurut patokan yang benar, yakni hukum yang benar, berdasarkan alasan atau motif yang benar, dan dengan tujuan yang benar, yaitu ibtigha' mardhatillah. Pekerjaan-pekerjaan itu berupa mencari mardhatillah dan semata-mata untuk kebaikan sesama umat manusia. Karenanya orang yang sungguh-sungguh baik adalah orang yang benar. Sebab sebagaimana orang yang benar itu selalu melaksanakan makna yang tersirat dari apa yang tersurat dalam perintah-perintah ilahi. Demikian juga orang yang baik itu melakukan yang tersurat, bukan hanya sebaliknya, yakni yang tersirat. Dengan kata lain, kebenaran dan kebaikan itu sama artinya dengan kebaikan dan kebenaran. Jadi, pekerjaan-pekerjaan yang baik adalah pekerjaan-pekerjaan yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada siapapun yang dikasihi. Cinta dan kasih sayang sesama manusia dinyatakan dengan berbuat baik kepada mereka, dengan memberikan sebagian pendapatan kita untuk meringankan beban mereka, dan mengusahakan kesejahteraan mereka dengan cara yang paling memungkinkan. Sedangkan cinta dan kasih sayang kita kepada Allah adalah dinyatakan dalam bentuk penyerahan dan pemberian pribadi secara sukarela, betapapun mahalnya harga itu. Dalam kehidupan keseharian manusia, untuk menggambarkan seseorang itu baik adalah dengan ungkapan orang itu baik hati atau murah hati. Jadi, orang-orang beriman percaya, orang yang berupaya memenuhi dan menegakkan ajaran atau norma-norma ilahi adalah orang yang mempunyai hati nurani yang murni, bukan karena ia menganggap dirinya sempurna tanpa dosa, tapi karena ia tahu bahwa hubungan pribadinya dengan Tuhannya adalah benar, didasarkan pada iman yang benar. Orang beriman sedemikian itu akan dilihat oleh sesama manusia, yakni sesamanya sebagai orang yang baik. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dihormati, setelah diurai serba sedikit tentang nilai-nilai dasar keadilan, kebenaran, dan kebaikan, ada baiknya dalam kesempatan ini dijelaskan tentang perkara yang berlawanan dari itu semua, yaitu jahat dan kejahatan. Ungkapan dalam bahasa Ibrani, rosha, dalam arti bahasa kita adalah merusak atau meremukkan sesuatu, sehingga ia menjadi tak berharga lagi, tidak menyenangkan, tidak enak dan menjijikkan. Kata itu mencakup dalam perbuatan dan segala akibatnya. Dalam bahasa lain diartikan sebagai tidak mengenal hukum dan durhaka, juga diterjemahkan sebagai kebusukan dan keburukan. Allah selamanya terpisah dari segala yang jahat, dan bagaimanapun tak dapat dianggap bertanggung jawab atas kejahatan. Kejahatan itu timbul dari keinginan hati seseorang yang berdosa. Kejahatan adalah buah dari hati yang jungkir balik, menyerahnya seseorang kepada bulan-bulanan hatinya yang jahat. Sedangkan pusat kejahatan adalah dalam hati manusia, dan kejahatan itu terus bertambah-tambah. Sedangkan sifatnya adalah menular. Dan hukuman pasti akan menimpa orang yang jahat, langsung maupun tidak langsung. Namun, orang yang tumbuh dalam kehidupan iman dapat mengalahkan segala yang jahat. Perisai iman dan orang beriman ialah pertahanan yang teguh melawan segala serangan kejahatan. Kejahatan selalu mendampingi
selalu berdampingan dengan kehidupan umat manusia. Karenanya, manusia memerlukan bimbingan untuk mengikisnya. Menghadapi kejahatan, manusia selalu seperti kanak-kanak yang terus membutuhkan bimbingan. Dan bagi seorang yang beriman dan merdeka, justru kemerdekaan hidupnya dicerminkan dalam menjunjung tinggi hukum. Kejahatan dan hukum dapat diterangkan baik dalam yuridis maupun religius. Arti asasi dari kejahatan ialah dengan sadar berbuat dengan cara yang bengkok dan salah, yakni pelanggaran terhadap umat manusia dan dosa terhadap Allah dalam bentuk penentangan terhadap hukum, yakni pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dengan perbuatan-perbuatan pribadi. Sedangkan hukum